warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armando Matoras, NIM 2311650024, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023. Saya berasal dari Provinsi Papua Barat, Kabupaten Papua. Saya mengajar di salah satu SMP Yapis 2 Papua. Tujuan pelaksanaan PPL ini guna memenuhi salah satu syarat uji kinerja guru. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pagi hari ini adalah peserta didik dapat memahami pengertian puisi dengan benar, dan yang kedua, peserta didik dapat mencipta puisi melalui media gambar dengan menarik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sehat, sehat, sehat. Yes. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik. Tadi malam belajar tidak? Belajar. Anak-anak, untuk mengawali proses pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa sama-sama. Dan guru meminta kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya baik anak-anak, dengan kita menghafalkan Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, aku akan menanyakan siapa hari ini yang tidak masuk sekolah? Berarti Berarti tidak masuk sekolah ya? ya Kenapa? sakit. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga teman kita yang bernama Juandi diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul dengan kalian semua dalam proses belajar mengajar di sekolah. Amin. Ya baik anak-anak, mari kita sama-sama melantunkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia. 2. Berkegiatan global. 3. Mandiri. 4. Bergotong royong. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Kreatif. Ya. Bapak berharap dari ke-6 profil pelajar Pancasila, kalau kalian tanamkan ke dalam kalian punya hati, kalian punya jiwa, insya Allah ke depan kalian akan sukses dan menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Masih ingatkah kalian tentang materi minggu lalu? Masih. Masih ya?
Siapa yang tahu? Coba Elsa. Teks laporan hasil observasi merupakan jenis teks yang memberikan informasi tentang suatu objek. Ya, tes laporan hasil observasi merupakan jenis tes yang memberikan informasi tentang satu objek. Ya, berikan aplaus untuk teman kalian. Ya, ini ada satu pertanyaan lagi. Pernahkah kalian membaca puisi? Pernah ya? Puisi apa yang kalian baca dan siapa pengarangnya? Ya, coba Linda. Puisi yang berjudul Aku Berada Kembali, karya Khairul Anwar. Ya, puisi yang berjudul Aku Berada Kembali, karya Khairul Anwar. Siapa lagi? Coba Linda. Puisi yang berjudul Surat dari Ibu, karya Stefan. Ya, puisi yang berjudul Surat dari Ibu, karya Asrul Sani. Siapa lagi? Coba. Puisi yang berjudul Suatu Hari Nanti, karya Suprati Joko Widodo. Ya, puisi yang berjudul Suatu Hari Nanti, karya Suprati. Ya, berikan aplaus dulu untuk teman kalian. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini ada dua. Tujuan pembelajaran yang kita capai di pagi hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian puisi dengan benar. Dan yang kedua, peserta didik dapat mencipta puisi melalui media gambar dengan menarik. Siapa yang tahu pengertian dari puisi? Ya, coba Eca. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, makna, dan rima. Ya, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh makna, irama, dan rim. Ya, berikan aplaus dulu. Siapa lagi? Ya, coba Bu Ade Marifah. Puisi adalah karya sastra yang berasal dari ungkapan hati dan perasaan penyair sebagai bentuk mengekspresikan diri. Ya, puisi merupakan ragam sastra dalam bentuk mengekspresikan ungkapan hati dari seorang penyair. Ya, berikan aplaus. Ya, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat mencipta puisi melalui media gambar dengan menarik. Ini maksudnya apa? Ini sebentar ini Pak Guru akan menampilkan ada 5 gambar. Nanti di situ kalian pilih gambar mana yang kalian pilih. Setelah itu kalian akan mencipta puisi berdasarkan gambar yang kalian pilih. Jelas ya? Ya, di sini sudah tercantum di depan pengertian puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh rima, matra, irama, serta penyusunan lain dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Nah, ini adalah pengertian puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari pengertian puisi ini, apakah ada yang kalian tidak paham? Ya, coba Alif. Ya, teman kalian bertanya, apa yang dimaksud dengan irama? Siapa bisa menjawab? Ya, coba Hawa. Merupakan tinggi dan nada saat membaca puisi. Ya, irama merupakan tinggi rendahnya membaca puisi. Jadi, irama itu merupakan tinggi rendahnya membaca puisi tergantung isi puisi. Bisa dia tinggi, bisa dia datar, bisa dia rendah, tergantung isi puisi. Seandainya kalau puisi itu sedih, maka nadanya bisa datar dan bisa rendah. Tetapi kalau puisi itu bersemangat terkait dengan kepahlawanan, pasti nadanya akan tinggi. Jelas sampai di sini ya? Jelas ya? Oke, langsung lanjut. Ya.
Ya di sini langkah-langkah menciptakan puisi. Sini ada 6 langkah mencipta puisi. Kenapa kita menciptakan puisi? Berdasarkan langkah-langkahnya dengan tujuan supaya menghasilkan karya yang sempurna. Jelas ya? Langkah yang pertama, menentukan tema dan judul. Jadi sebelum kalian menciptakan sebuah puisi, harus kalian tentukan dulu temanya apa, judulnya apa, gitu. Yang kedua, menentukan kata kunci. Menentukan kata kunci, kenapa kita menentukan kata kunci? Dengan tujuan mempermudah kalian dalam membuat atau menciptakan puisi. Yang ketiga, gaya bahasa dan diksi. Yang keempat, gunakan rima. Gunakan rima itu maksudnya apa? Pengulangan bunyi yang sama antara baris pertama dan baris ketiga. Yang kelima, tentukan bait. Jadi setiap puisi itu satu bait itu terdiri dari 4 baris. Jadi satu bait terdiri dari 4 baris. Yang keenam, kembangkan puisi. Jadi kalian kembangkan dia menjadi sebuah puisi yang indah berdasarkan kata-kata atau diksi yang kalian pilih. Jelas? Jelas tidak? Jelas. Jelas? Ya, lihat di sini. Ya, kalau perhatikan ke depan, di sini ada 5 gambar. Gambar pertama tentang kepahlawanan, gambar kedua tentang pemandangan, gambar ketiga tentang kasih sayang seorang ibu, gambar keempat tentang seorang guru, dan gambar kelima tentang orang yang berpendidikan. Nah, nanti dari kelima gambar ini, kalian memilih salah satu gambar. Setelah itu kalian menciptakan puisi berdasarkan gambar yang kalian pilih. Cara menciptakannya bagaimana? Ya di sini kamu sudah buat lotre di sini. Di sini sudah ada lotre. Tinggal ketua-ketua kelompok maju ke depan memilih atau mengambil undian terkait dengan gambar yang sudah ada di depan. Kalau kelompok mana? Kelompok 1 dapat pahlawan, artinya kelompok 1 akan mencipta puisi berdasarkan gambar yang sudah dipilih. Jelas ya? Ya, kalau jelas, aku minta kepada setiap kelompok untuk maju di depan mengambil undian. Ya, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya. Coba fokus lihat kelompok 5 punya. Sini. Kelompok 5 tentang pendidikan. Bisa ya? Bisa. Oke, silakan. Kelompok 4. Kelompok 4 tentang guru. Bisa ya? Oke. Kelompok 3 tentang ibu. Ya, bisa ya? Silakan. Kelompok 2 tentang pemandangan. Bisa? Dan kelompok 1 tentang pahlawan. Ya, silakan. Ini LKPD yang sudah kamu buat. Nanti di sini kalian mencipta puisi berdasarkan gambar yang kalian sudah pilih. Di sini maksimal setiap puisi yang kalian cipta itu maksimal 4 bait. 4 bait saja. Jelas ya? Setelah kalian cipta, nanti sebentar kalian akan maju presentasikan ke depan dan hasil kalian punya ini
Oke, semua sudah dapat? Sudah. Sudah dapat di bagian LKPD-nya? Sudah. Silakan dikerjakan. Ingat, Bapak akan sampaikan dan ingat sini. Penilaian yang akan kita capai pada hari ini adalah penilaian keterampilan, pengetahuan, dan penilaian kelompok. Kalau memang belum paham, nanti tanya ke Pak Guru ya. Ya, Guru. Yang mana? Kelompok mana yang siap mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, kelompok 1 siap mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Ya, kelompok yang lain perhatikan ke depan dan sebentar kalau memberikan masukan tanggapan nanti disampaikan kepada kelompok 1. Ya, dipersilakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Odeka pertama ini mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu puisi yang bertemakan puisi pahlawan. Puisi pahlawan yang berjudul Jasa Pahlawan yang Tak Bisa Dibalas. Takkan pernah bosan diriku menyebut kau pahlawan abadi dan terus mengagumi sampai anak cucuku nanti. Kau mampu menjadi orang terhebat, tapi
kami tak mampu berjalan tanpa iringan jasamu. Dialah dukungan, motivasi terbesar dalam hidup kami. Tenaga yang kau kuraskan, rasa lelah tanpa batas, kau berikan dengan rasa ikhlas demi masa depan yang cerah. Terima kasih kami ucapkan, takkan pernah bisa kami balaskan jasa yang telah kau berikan, wahai pahlawan tanpa imbalan. Ya, berikan aplaus untuk kelompok satu. Kelompok? Ya, kelompok dua dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu puisi yang berjudul Pemandangan Kota Pangkal. Aku terdiam menikmati alam yang indah dan menawan hati, disertai hembusan angin hingga membawaku ke alam bahagia. Oh Tuhanku, nikmat-Mu yang diberi ini, kuharap tak pergi dari Salat bersamamu, aku rasa hari ini akan terus bersamamu. Pandangan-Mu tiba-tiba tertuju pada suatu tempat yang tak bisa terhubung dengan yaitu alam di mana aku berada, dengan keindahan yang begitu menawan. Aku tahu alam ini begitu indah, tapi keindahan ini akan tetap seperti ini. Terdiam lagi, dalam benakku berbisik, pasti akan seperti ini dengan alasanku. Itulah pemandangan kotaku, kota Pangkal. Ya, berikan aplaus. Jadi, kelompok dua tadi memilih tentang keindahan. Yang berjudul apa tadi? Keindahan? Keindahan kota Pangkal. Kelompok lain, apakah isi puisi kelompok dua ini sudah sesuai dengan tema yang mereka pilih atau tidak? Tidak. Sudah sesuai ya? Ya. Karena berisi tentang keindahan kota Pangkal. Ya, silakan kembali ke tempat untuk kelompok. Nanti kita tempel di depan supaya teman-teman atau kelas lain bisa membaca hasil ciptaan puisi kalian. Ya, kelompok tiga, ya kelompok tiga dipersilahkan. Tiga botol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang puisi yang bertema tentang ibu. Yang judulnya Cinta untuk Ibu. Bunda, cahaya dalam hidupku, kasih tak terhingga, tulus dan suci. Engkau pelita di malam gelap, dua-dua tulusku hadir untukmu. Bunda, teladan yang luhur, pesanmu menukir dalam hatiku. Kesabaran, kasih, dan tekad yang kuat. Aku belajar darimu tanpa henti. Dalam pelukanmu, dunia menjadi indah. Luka dan luka, engkau selalu ada. Bunda, terima kasih atas segalanya. Cintamu abadi, takkan pernah pudar. Hari ini, besok, selamanya bersama. Dalam hati.
puisi. Kau takkan tergantikan. Cintaku padamu setinggi gunung. Bunda, engkaulah permata berharga. Ya, berikan aplaus untuk kelompok. Ada kelompok 4, siapa yang mau maju? Ya, kelompok 4 dulu. Oke, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang puisi yang berjudul Pendidikan. Ilmu adalah cahaya masa depan. Jalan menuju kesuksesan. Ku akan senantiasa dan giat menjadi agar bisa meraih kesuksesan. Dimanapun aku melihat, dimanapun aku berpijak, aku akan terus mencari hal-hal baru untuk bekal masa depan. Semangat di dalam diriku, api yang membara seluruh jiwaku, tidak akan pernah padam perihal mencari ilmu dan hal-hal baru. Apapun rintangannya, apapun tantangannya, akan aku memperjuangkannya demi hal yang tertinggi. Ya, terima kasih. Kelompok yang lain, apakah isi dari puisi ciptaan kelompok 5 ini sudah sesuai dengan gambar yang mereka pilih, yaitu ibu? Sudah. Ya, tentang pendidikan? Jelas ya? Ya, sudah sesuai ya? Oke, kalau sudah sesuai, berikan aplaus sekali lagi. Ya, duduk, silakan duduk. Ya baik anak-anak, terima kasih. Pak Guru mengucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian mampu mengungkapkan perasaan kalian sesuai dengan tema atau gambar yang kalian pilih dalam puisi. Terima kasih sekali lagi, Pak Guru yakin kalian bisa. Kenapa? Apa yang tadi kalian sudah tampilkan itu sudah sangat memuaskan. Cuma kalian yang masih ragu untuk mengungkapkan apa yang kalian miliki. Bapak yang benar percaya di dalam diri kalian itu banyak potensi yang belum kalian kembangkan. Maka dari itu, ke depan aku meminta kembangkanlah potensi yang kalian miliki. Salah satunya seperti yang kalian ciptakan puisi berdasarkan gambar yang kalian pilih. Ayo kita berikan aplaus untuk diri kita sendiri. Sebelum kalian tutup, kamu akan menanyakan kembali materi kita yang dari awal sampai dengan sekarang ini. Materi yang dari awal tentang apa tadi? Puisi. Masih ingatkah kalian tentang puisi? Masih. Siapa yang masih ingat? Siapa yang bisa jawab? Ya coba, kawan. Menurut Kehalusan Indonesia KBBI, puisi merupakan ragam sumber yang bahasanya terdiri dari irama, mata, rima, serta penyusunan hari dan bait. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi merupakan ragam karya sastra yang mana terikat oleh mata, irama, bait, dan baris. Ada lagi? Ya, coba Eca. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mata, dan rima. Ya, jelas. Berikan aplaus untuk teman kita. Kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, Pak Guru tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.